Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ratna Dewi SPD, guru matematika, mengajar di kelas 10 Teknik Otomotif, Broadcasting dan Perfilman, dan juga Teknik Kimia Industri. Nah, untuk instansi mengajar di SMK Negeri 1 Kandang Haur. Nah, untuk kesempatan kita kali ini akan membahas materi mengenai statistika, di mana statistika pada materi yang sekarang adalah membahas mengenai mean. Untuk pengertian daripada mean itu sendiri adalah mean atau rata-rata dihitung dengan menjumlahkan skor dan membagi totalnya dengan jumlah skor. Nah, untuk mean yang pertama ada mean data tunggal. Nah, untuk mean data tunggal ini mempunyai suatu rumus bahwa mean sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, untuk rumusnya ada X bar dibagi dengan sigma X dibagi dengan N. Dengan keterangan bahwa ada suatu huruf X, jika di atasnya ada tanda strip, itu dibacanya X bar atau rata-rata atau juga mean. Terus lagi, kalau ada suatu rumus sigma X itu menyatakan jumlah data. Nah, terus lagi N itu adalah banyaknya data. Nah, untuk contoh soal yang ada pada mean data tunggal ini adalah jika seekor ayam betina menghasilkan telur dalam 7 hari sebanyak 2,2,3,3,4,5,2, maka berapakah rata-rata telur yang dihasilkan dalam 7 hari? Nah, dari soal ini, maka jawabannya adalah dari angka-angka yang pertama kali ada angka 2 sampai dengan angka 2 yang terakhir, ini tidak diurutkan juga tidak apa-apa kalau dalam mean ya, sehingga angka 2 yang pertama ditambahkan dengan angka 2 yang kedua sampai dengan angka 2 yang terakhir tinggal dijumlahkan sehingga menghasilkan 21 butir. Nah, untuk jumlah total telur yang didapat kemudian dibagi dengan frekuensi harinya. Jadi, ya, 21 butir telur ayam ini nanti akan dibagi sejumlah hari, sehingga 21 dibagi 7 itu menghasilkan 3 butir. Ya, untuk kesimpulan akhir bahwa dalam 7 hari ini, seekor ayam betina mempunyai rata-rata untuk menghasilkan telurnya itu sebanyak 3 butir. Ya, ini contoh soal yang ada pada mean data tunggal. Terus lagi, yang kedua ada suatu mean pada data berkelompok, di mana mempunyai rumus X atau X bar ya, X-nya ini X kapital, sama dengan sigma Fn dikalikan dengan Xn. Jadi Fn-nya itu ya silakan dikalikan dengan Xn. Setelah itu apabila sudah dikalikan, nanti hasil akhirnya dijumlahkan sejumlah banyaknya kelas ya, sehingga untuk mencari data berkelompok ini pada mean, rumusnya X sama dengan jumlah atau sigma dari Fn dikalikan Xn dibagi dengan jumlah Fn. Ya, untuk keterangannya bahwa X itu tiada lain adalah X bar dengan nilai rata-rata ataupun mean. Terus lagi, ada jumlah atau sigma Fn dikali Xn, ini menyatakan jumlah data. Ya, terus ada lagi Xn. Xn ini menyatakan nilai tengah. Nah, dan yang terakhir ada jumlah Fn atau sigma Fn ini menyatakan jumlah frekuensinya. Nah, untuk contoh soal yang ada pada mean data berkelompok adalah Senin kemarin itu Pak Panji mendata tinggi badan peserta didik kelas 10 BCP 2 SMK Negeri 1 Kandang Haur. Nah, hasil yang didapatnya itu adalah ada tinggi badan peserta didik pada
banyak kelas yang pertama itu ada 156 cm sampai dengan 160 cm, di mana frekuensinya adalah 6. Nah, pada banyak kelas yang kedua itu 161 cm sampai dengan 165 cm. Frekuensinya adalah 10. Nah, pada banyak kelas yang ketiga itu ada 166 cm sampai dengan 170 cm. Frekuensinya adalah 8. Dan banyak kelas yang terakhir atau banyak kelas yang keempat ada 171 cm sampai dengan 175 cm. Ya, frekuensinya adalah 4. Yang ditanyakan berapakah nilai meanya? Ya, untuk jawabannya yang pertama kali, tabel yang tadi di soal, silahkan kalian tuliskan ulang, akan tetapi ada kolom tambahan yaitu XN dan juga FN dikalikan dengan XN. Ya, XN ini adalah nilai tengah. Nah, untuk FN dikali XN ini berarti FN-nya adalah frekuensi, XN-nya adalah nilai tengah. Nah, sehingga kalau pada tinggi badan peserta didik, pada banyak kelas yang pertama, itu didapatkan nilai tengahnya adalah 158 cm. Ya, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 156 ditambahkan dengan 160. Nah, kemudian baru dibagi dengan 2. Ya, sehingga didapatkan nilai tengahnya adalah 158. Nah, untuk menentukan nilai tengah berikutnya, ya, nilai tengah pada yang kedua, ketiga, dan keempat tinggal disesuaikan dengan banyak kelas yang ada pada tinggi badan peserta didik. Ya. Nah, kalau misalkan banyak kelasnya ada 4, maka untuk nilai tengahnya juga ada 4. Nah, akan tetapi untuk nilai tengah ini didapatkan dari panjang kelas pada masing-masing banyak kelasnya. Ya. Nah, di sini kan 156 sampai dengan 160, sehingga didapatkan panjang kelasnya adalah 5. Dihitungnya dari mana? Dari 156, 157, 158, 159 sampai dengan 160 ya, sehingga didapatkan panjang kelasnya dari masing-masing banyak kelas ini adalah 7. Sehingga untuk nilai tengahnya, apabila nilai tengah pada banyak kelas yang pertama ini sudah ketemu, maka ke bawahnya karena panjang kelasnya 5, tinggal semuanya ditambahkan dengan 5. Nah, sehingga pada banyak kelas yang kedua, nilai tengahnya 163, banyak kelas yang ketiga adalah 168, dan juga pada banyak kelas yang ketiga adalah 173. Nah, untuk kolom yang terakhir, silakan kalian kalikan antara frekuensi dengan nilai tengahnya ya. Sehingga untuk banyak kelas yang pertama didapatkan hasil frekuensi dikalikan nilai tengahnya 948 dari 6 kali 158. Untuk banyak kelas yang kedua, dari 10 dikalikan 163 itu didapatkan 1630. Nah, banyak kelas yang ketiga, ada 8 dikalikan dengan 168, sehingga untuk Fn dikali Xn-nya memperoleh 1344. Dan pada banyak kelas yang keempat ya, ada angka 4 milik frekuensinya, nilai tengahnya adalah 173, sehingga didapatkan hasil Fn kali Xn-nya adalah 692. Nah, nanti dari 948 sampai dengan 692 ini kalian jumlahkan ya, sehingga diperolehlah bahwa mean pada data berkelompok ini untuk pembilangnya adalah 4614. Ini didapatkan dari 948 ditambahkan 1630 ditambahkan 1344 dan ditambahkan 692.
2 sehingga didapatkan 4.614. Nah, dibagi dengan 28 ini diambil dari jumlah frekuensi ya, 6 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4 sehingga menghasilkan 28 ya. Untuk hasil akhirnya bahwa X bar atau mean pada data per kelompok ini adalah 4.614 dibagi dengan 28 sehingga menghasilkan 164,79 cm. Ya, sekian saja penjelasan materi tentang statistika. Ya, untuk mean data tunggal dan juga data berkelompok, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.